Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Hanifah dengan NIM 225190032 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan soal 6.53 bagian A, B, dan C dari buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7. Baik, kita masuk saja langsung ke soalnya. Jadi soalnya jelas sebagai berikut ya. Misalkan Y1, Y2, sampai Yn adalah variabel acak binomial independen dengan NI percobaan dan probabilitas sukses diberikan oleh PI. Nah, I-nya itu adalah 1, 2, sampai N. Ya. Kemudian yang bagian A itu, pertanyaannya adalah jika semua NI bernilai sama dan semua PI bernilai sama juga, tentukan distribusi dari sigma YI, di mana I-nya itu sama dengan 1, ya, batas bawahnya sampai N. Kemudian bagian B-nya, jika semua NI bernilai berbeda dan semua PI bernilai sama, tentukan distribusi dari sigma, batas bawahnya adalah I sama dengan 1, batas atasnya adalah N, dari YI. Kemudian bagian D-nya, jika semua NI bernilai berbeda dan semua PI bernilai sama, carilah distribusi bersyarat dari YI ditambah Y2 dengan sigma batas bawahnya itu I sama dengan 1, batas atasnya adalah N dari YI. Nah, kemudian sigma ini kita misalkan sama dengan M. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Jadi pada bagian A, itu diketahui bahwa semua NI bernilai sama dan semua PI bernilai sama. Jadi kita bisa tulis itu sebagai berikut ya. NI sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan sampai N. Terus kita misalkan sebagai K nilainya ya. Dan P1 itu sama dengan P2 sama dengan sampai Pn itu juga sama, nilai semuanya kita misalkan sebagai P. Kemudian akan digunakan metode fungsi pembangkit momen untuk menentukan distribusi dari U1. U1 ini adalah sigma dari YI, di mana batas bawahnya adalah I sama dengan 1, dan batas atasnya adalah N. Nah, karena YI itu merupakan variabel acak binomial, sehingga peluang Y-nya itu adalah sebagai berikut ya. Nah, kemudian ini bisa dimisalkan 1 min P itu sebagai Q. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen, untuk fungsi binomial adalah sebagai berikut. Dari menurut definisi, fungsi pembangkit momen bisa ditulis sebagai berikut ya. MT sama dengan E dikali E pangkat TY sama dengan sigma, batas bawahnya itu Y sama dengan 0, batas atasnya adalah N, dari E pangkat TY dikali peluang Y-nya. Kemudian peluang Y-nya kita tahu tadi karena dia variabelnya itu fungsinya binomial, maka P ini kita bisa substitusi ke sini. Sebagai berikut ya. Kemudian di sini bagian ininya kita bisa tulis sebagai berikut. Jadi faktorial N faktorial per N min Y faktorial dikali Y faktorial. Kemudian kita bisa lihat di sini pangkatnya kan ini sama-sama pangkat Y ya. Jadi kita bisa satukan bentuknya jadi seperti ini. Selebihnya sama ya. Nah, jadi dari hasil ini kita peroleh bahwa pangkat N dari P dikali E pangkat T ditambah Q. Nah, kemudian untuk fungsi pembangkit momen dari YI, itu kita bisa lihat dari fungsi pembangkit momen yang ini ya. Kan kalau di sini MT ya, karena ini fungsinya YI, jadi kita bisa tulis NYI T. Kemudian dari sini kita bisa lihat, ini kan pangkat N ya. Di sini tadi kita tahu, kita misalkan N1 sama dengan N2
sama dengan sampai N itu nilainya sama, yaitu K. Jadi di sini kita bisa ganti pangkatnya menjadi K. Nah, kemudian untuk fungsi pembangkit momen U, jadi kita bisa tulis sebagai berikut. M U1 ya, karena fungsinya adalah U1. Kemudian, menurut definisi kita bisa tulis sebagai berikut. Jangan lupa di sini pangkatnya itu adalah U1 ya. Kan kalau tadi itu di sini ya Y ya, karena fungsinya adalah Y. Nah, kalau ini fungsinya karena U1 jadi U1. Kemudian sigma U1 itu kan sama dengan sigma YI. Nah, di sini T-nya itu bisa dimasukkan ke dalam sigma berdasarkan sifat dari sigma itu sendiri. Nah, kemudian kita bisa tulis perkalian dari E pangkat T YI, di mana I-nya itu adalah sama dengan 1, batas bawahnya ya, kemudian batas atasnya adalah M. Nah, kita tahu tadi sebelumnya E pangkat T YI itu adalah ini kan, dari sini. Nah, jadi kita bisa tulis sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan, distribusi dari U1 menggunakan metode fungsi pembangkit momen adalah sebagai berikut, di mana U1 merupakan distribusi binomial dengan percobaan sebanyak NK kali, dan peluang kesuksesan adalah P. Kita masuk ke pembahasan yang B, di mana kita ketahui bahwa semua NI bernilai berbeda dan semua PI bernilai sama. Jadi kita bisa tulis PI sama P1 sama dengan P2 sama dengan sampai PN, itu nilainya sama, kita misalkan sebagai P. Kemudian kita akan gunakan fungsi pembangkit momen untuk menentukan distribusi dari U2. Ini hampir mirip sama kayak yang bagian A tadi. Jadi fungsi pembangkit momen dari YI itu, ya kan kita bisa lihat di sini, MYI ya, itu adalah YI adalah fungsinya kan. Jadi di sini juga MYI T. Kemudian untuk ini, itu hampir mirip sama kayak yang ini juga. Hanya saja kan ini pangkatnya K ya, karena nilai NI-nya itu semua sama, yaitu K. Sementara yang ini kan berbeda ya nilai NI-nya, jadi kita pakai NI pangkatnya. Dan untuk fungsi pembangkit momen U-nya, itu adalah sebagai berikut. MU2T, karena fungsinya itu adalah U2 ya. Kemudian menurut definisi, kita bisa tulis sebagai berikut, sama kayak tadi ya. Sini T-nya boleh dimasukkan ke dalam sigma. Nah, kemudian untuk yang ini, juga sama kayak bagian A. Hanya saja, untuk yang ini, E pangkat TYI, itu adalah ini kan, berbeda sama yang tadi, pangkatnya adalah K kan, karena NI-nya itu nilainya sama. Kalau ini berbeda, jadi kita tulis pangkatnya adalah NI. Langsung masuk ke pembahasan yang, kita simpulkan dulu. Jadi, sehingga dapat disimpulkan distribusi dari U2 menggunakan metode fungsi pembangkit momen adalah perkalian dari PE pangkat T ditambah Q, ini dipangkatkan oleh NI, di mana batas bawahnya adalah I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah N. Jadi, ini tuh maksudnya seperti ini. PE pangkat T ditambah Q, ya, dipangkatkan oleh N1 dikali PE pangkat T ditambah Q pangkat N2 dikali sampai pangkatnya itu adalah N. Ya, di mana U2 merupakan distribusi binomial dengan percobaan sebanyak ini. Sigma dari I sama dengan 1, batas bawahnya ya, sampai batas atasnya adalah N dari NI. Dan peluang kesuksesannya adalah P. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasan yang D, ini kan semua nilai bernilai berbeda dan semua nilai NI itu berbeda dan semua PI bernilai sama. Ini seperti kondisinya sama kayak yang bagian B tadi. Kemudian kita bisa tulis jadi P1 sama dengan P2 sama dengan sampai PN. Ini kita misalkan sebagai P nilainya. Kemudian akan digunakan fungsi
metode fungsi pembangkit momen untuk mencari distribusi bersyarat dari Y1 ditambah Y2 dengan sigma dari fungsi YI ini ya. I-nya adalah 1 sama dengan 1 ya batas bawahnya, kemudian batas atasnya adalah N, kemudian kita misalkan ini itu sebagai M. Nah, tadi kita ingat pada bagian D, nilai NI dan PI kan kondisinya sama dengan bagian D ini kan. Maka, sigma dari ini sama dengan M, kita bisa tulis sebagai U2. Tadi kan U2 ya, karena di sini. Ini. Nah, jadi karena bersyarat Y1 ditambah Y2, maka berdasarkan definisi, kita bisa tulis sebagai berikut. P Y1 ditambah Y2 dengan U2 sama dengan M, kemudian kita bisa tulis sebagai berikut nilai peluangnya ya. Nah, kemudian ini juga, mohon maaf ada kesamaan penulisan ya, yang ini dan ini. Kemudian ini itu kita bisa tulis sebagai berikut. P Y1 ditambah Y2 sama dengan Y kecil 1 ditambah Y kecil 2, kemudian U2 sama dengan M dikurang Y1 ditambah Y2 per P U2 sama dengan M. Nah, kemudian yang bawah ini, itu peluangnya ke masing-masing ini ya, bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, kemudian yang P Y1 tambah Y2 sama dengan Y1 tambah Y2, ya ini kan ini yang besar, ini yang kecilnya ya nilainya, itu bisa kita tulis sebagai berikut. N1 ditambah N2, Y1 ditambah Y2. Kemudian yang peluang ini, kita bisa tulis sebagai berikut, yang ini. Kemudian yang bawahnya juga sama, kita bisa tulis sebagai berikut, yang bawahnya. Nah, sehingga perhatikan pada hasil yang tadi ya, distribusi peluang ini menunjukkan bentuk distribusi peluang hipergeometrik, di mana kan ini R, ya, kemudian ini sama persis bentuknya kayak peluang hipergeometrik, di mana kan R-nya itu di sini ya, sama dengan N1 tambah N2. Jadi dengan R-nya itu adalah N1 tambah Y2. Seperti itu. Nah, terima kasih telah menyimak apa yang telah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.